Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan budiman serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Manusia menjadi elemen terpenting untuk kemajuan semua bangsa. Sumber daya manusia merupakan kunci untuk kemajuan dan kemunduran bangsa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dengan karsa dan rasa sebagai implementasi dari intelijensi agar manusia mampu mewujudkan peradaban yang kita impikan. Apabila sumber daya mampu berdaya guna, siap berkompetisi di tengah persaingan, dan siap menghadapi tantangan zaman di era global, maka kita akan semakin bangga terhadap bumi kita tercinta. Tugas kitalah hadirin sebagai generasi penerus bangsa yang dibekali dengan kecerdasan spiritual dan intelektual untuk mewujudkannya. Hal tersebut senada dengan pidato sang proklamator Insinyur Soekarno berkata bahwa beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Meningkatkan kecerdasan spiritual dan intelektual generasi milenial. Dengan berlandaskan Quran surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka sebuah petunjuk.
Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Ahmad Mustafa Al-Marrawi di dalam kitab tafsirnya Al-Marrawi jilid 15 halaman 245 menjelaskan bahwasanya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb-Nya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk kepada mereka dengan meneguhkan iman dan memberikan taufik untuk beramal soleh, sepenuhnya menghadapkan hati kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemewahan duniawi. Dan memang hadirin, telah menjadi kebiasaan anak-anak muda saat ini yang lebih respek terhadap kebenaran dan lebih lurus perilakunya dibandingkan dengan orang tua yang telah durhaka dan tenggelam dalam kepercayaan agama yang batil. Hadirin, secara historis sebab nuzulul ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah yang isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi yang merupakan simbol personifikasi dari pemuda-pemuda yang teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, dan gagah membela keyakinan. Mereka lebih baik mati di dalam tanah daripada hidup bercermin bangkai. Hal tersebut dapat kita jadikan sebagai uswah, terutama bagi para pemuda yang merupakan agent of change, sehingga harus unggul dalam bidang spiritual dan intelektual. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, generasi milenial memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun sebuah bangsa. Senada dengan hal tersebut, Thomas Ligona di dalam bukunya Character Education menjelaskan bahwasanya pembinaan karakter adalah hal yang utama dalam membantu generasi mengembangkan integritas yang baik. Hal tersebut menunjukkan untuk membentuk masyarakat Indonesia menjadi manusia yang baru, berhati putih, berkemauan baja, Bersemangat elang Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Ironisnya hadirin, di tengah perang generasi penerus bangsa yang berlomba-lomba mengukir banyak prestasi, masih banyak pemuda yang lupa diri hingga melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, seiring perkembangan zaman, banyak pemuda yang mengalami ketidakselarasan antara perkembangan akal dan fisiknya, sehingga hal tersebut memicu munculnya pemuda-pemuda yang memiliki kemampuan spiritual yang optimal, namun intelijensinya kurang berkembang. Atau justru sebaliknya, mereka memiliki kemampuan intelijensi yang optimal, namun tidak memiliki kemampuan spiritualitas, sehingga hal tersebut memicu munculnya beberapa permasalahan yang salah satu diantaranya telah ditangkapnya Jenderal Bintang 2 karena telah melakukan pembunuhan terhadap bawahannya yang juga seorang polisi. Demikian kami kutip dari medantribunnews.com 21 Agustus 2022. Lantas hadirin, bagaimana cara kita agar memiliki kualitas spiritual dan intelektual yang tinggi? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan sangat indah di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق Allahul Azim. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 488 sampai 491 menjelaskan bahwasanya ayat tersebut membagi orang beriman menjadi dua golongan. Pertama, Mukmin yang beriman namun hanya sekedar beriman dan beramal soleh. kedua, Mukmin yang beriman dan beramal soleh serta memiliki ilmu pengetahuan, derajatnya akan lebih tinggi, bukan karena ilmunya, akan tetapi karena amal dan pengajaran ilmunya kepada orang lain, Baik secara lisan tulisan maupun keteladanan. Ilmu yang dimaksud ayat tersebut hadirin bukan hanya ilmu pengetahuan, namun juga ilmu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Shalihin jilid 2 halaman 294 menjelaskan bahwasanya keseluruhan isi agama Islam merupakan akhlak. Barang siapa yang memiliki akhlak lebih luhur daripada dirimu, maka ia memiliki derajat agama yang lebih tinggi daripada dirimu. Akhlak ini hadirin menempati posisi yang sangat penting di dalam Islam, sehingga dalam setiap aspek diajarkan untuk berorientasi dalam pembentukan akhlak yang mulia atau yang sering disebut akhlakul karimah.
memiliki kecerdasan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Manusia yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Maka dari itu izinkanlah kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu berakal sehat, bila imanmu selalu kuat, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dari syarahan kami tadi dapat kami ambil kesimpulan. Pertama, generasi milenial harus mampu berpikir positif agar dapat menginspirasi negeri demi kemajuan Ibu Pertiwi. Kedua, generasi milenial harus mampu mengolaborasikan antara dimensi spiritual dan intelektual agar siap menghadapi tantangan zaman. Dan ketiga, generasi milenial harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas agar bisa memberi manfaat kepada umat. hadirin, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Tiada jalan yang berliku, Haru biru perjuanganku. Generasi milenial harus bermutu untuk Indonesia lebih maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.